Jika kita seorang laki-laki menyusu kepada seorang perempuan, maka otomatis dia menjadi mahram kita. Dan siapa saja yang menjadi mahram kita selain sang ibu yang menyusui kita itu, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Maka seluruh keluarga daripada ibu itu yang memang menjadi mahram kita, menjadi mahram dari anaknya, maka semuanya jadi mahram. Artinya seolah-olah kita menjadi anak dari sang ibu. Tentu dengan beberapa syarat, karena pasti ada beberapa pertanyaan tersirat ini di tubuh, di pikiran bapak-bapak di sini ya. Yaitu apa? Ustadz, kalau saya tidak sengaja meminum air susu istri saya jadi mahram apa enggak? Itu pasti akan ditanyakan, tapi takutnya malu saya langsung sebutkan saja, kan gitu ya. Mahram karena persusuan. Nah, ini penting juga. Mahram karena persusuan. Jika kita seorang laki-laki menyusu kepada seorang perempuan, maka otomatis dia menjadi mahram kita. Dan siapa saja yang menjadi mahram kita selain sang ibu yang menyusui kita itu, yahrumu minar radha'ati ma yahrumu minan nasab. Maka seluruh keluarga daripada ibu itu yang memang menjadi mahram kita, menjadi mahram dari anaknya, maka semuanya jadi mahram. Artinya seolah-olah kita menjadi anak dari sang ibu. Maka kalau yang menyusu kepada seorang ibu kok perempuan, maka suaminya ibu itu, tentu suami yang dia memiliki susu darinya, itu adalah bapak persusuan. Mahram buat dia. Kemudian siapa lagi? Anak yang nyusu bareng dengan kita. Itu juga mahram. Kakak adik daripada anak tersebut juga mahram semuanya. Jadi kalau kita kan ada yang namanya Bang ASI atau bukan Bang ASI, apa namanya? Yang donor ASI itu, oh ini siapa ya mau ASI saya? Ini kebetulan anak saya perempuan, jadi silahkan yang perempuan saja. Seolah-olah yang jadi mahram cuma anak yang bareng nyusunya. Padahal abang-abang dia atau adik-adik dia yang laki-laki itu semua akan jadi mahram. Nah, ini maka harus dipertegas ini, gitu ya. Nah, siapa saja? Tentu ibu, nenek, kemudian siapa lagi? Nenek dari ibu, saudara-saudarinya, paman ibu, paman dari bapak, paman dari ibu, kemudian anak perempuan yang sama-sama nyusu dengan ibu tersebut, atau juga anak aslinya ibu tersebut. Contoh, misalnya ada seorang ibu punya anak namanya Siti. Seorang ibu punya anak namanya Siti. Kemudian ada seorang laki-laki namanya Budi. Nah, Budi ini menyusu kepada ibu tersebut. Bukan ibunya, tapi nyusu kepada ibu tersebut. Kemudian ada lagi seorang perempuan tetangganya yang lain lagi itu namanya Sri. Sri ini juga menyusu kepada ibu tersebut. Maka pertanyaannya, boleh nggak Budi menikah dengan Siti? Nggak boleh. Kenapa? Karena anaknya si ibu. Dan ibu itu menyusui. Oke. Boleh nggak si Budi menikah dengan Sri? Nggak boleh juga. Kenapa? Karena meskipun bukan anaknya si ibu, tetapi sama-sama menyusu. Nah, terakhir, boleh nggak si Siti menikah dengan Sri? Nggak boleh. Kenapa? Karena cewek. Ini ngetes konsentrasi saja Pak ya. Bukan masalah persusuan apa enggak. Ini sama-sama cewek nggak ada urusan gitu. ya. Maka ketika seseorang menyusu kepada seorang ibu, misalkan laki-laki menyusu kepada seorang ibu, siapa saja yang menjadi mahram? Ibu tersebut, kemudian nenek dari ibu tersebut, atau orang tua dari ibu tersebut, nenek dari itu suaminya, kemudian siapa lagi? Kakak adik daripada ibu tersebut, kakak adik daripada suami ibu tersebut, seolah-olah itu adalah bibi kita semuanya. Siapa lagi? Seluruh anaknya ibu tersebut, seluruh ponakan dari saudara-saudara sepersusuan itu, siapa lagi? Dan seluruh perempuan yang menyusu kepada ibu tersebut. Maka jika seseorang menyusu kepada seorang perempuan, dia otomatis menjadi mahramnya. Tentu dengan beberapa syarat, karena pasti ada beberapa pertanyaan tersirat ini di tubuh, di pikiran bapak-bapak di sini ya. Yaitu apa? Ustadz, kalau saya tidak sengaja meminum air susu istri saya jadi mahram apa enggak? Itu pasti akan ditanyakan, tapi takutnya malu saya langsung sebutkan saja, kan gitu ya.
itu tidak menjadi mahram. Kenapa? Karena syarat persusuan yang mahram itu ada beberapa, ada 4 minimal, saya sebutkan semuanya. Pertama, harus masuk ke perut itu susunya. Jadi kalau cuma ngempeng bahasanya, itu enggak. Ngempeng enggak, harus masuk ke perut. Itu yang pertama. Yang kedua, harus sampai kenyang. Harus sampai kenyang. Nah, kenyang itu buktinya apa? Entah dengan sendawa, atau ya kalau ibu-ibu tahu lah. Kalau udah kenyang pasti dia lepas sendiri. Kan gitu ya? Atau sampai tertidur. Atau sampai weh gitu dan seterusnya. Nah, kira-kira apa? Sampai kenyang enggak, Pak? Enggak pun, meskipun banyak enggak kenyang, gumoh ya Pak, gitu ya. Sampai kenyang. Yang ketiga, minimal 5 kali kenyang. Jadi kalau cuma sekali nyusu sampai kenyang tapi cuma sekali, maka belum. Harus sampai 5 kali kenyang, bukan 5 kali isepan, Pak, tapi 5 kali kenyang. Nah, sampai 5 kali enggak? Wah, kalau itu lebih bisa, kan gitu ya. Oke, yang terakhir nih, syarat yang terakhir, maksimal usia bayi yang disusui adalah 2 tahun, bukan 32 tahun. Maka kalau sudah 32 tahun, mau sebanyak apapun, sekenyang apapun, tidak akan berefek apapun, tidak akan menjadi mahram. Paham Bapak Ibu? Tenang? Alhamdulillah.